Assalamualaikum. Saya Muhammad Nova Akaf dari Kesadis Biologi di semester 4 dengan nomor NIM 19081 Video kali ini tentang observasi etnozoologi yang terletak di Desa Trusmi, Pleret, Kabupaten Cirebon. Ini adalah perjalanan menuju lokasi observasi. Lokasi kali ini ada di Saung Desi Pleret, Kabupaten Cirebon. Ini adalah hewan objek observasi kita, dan ini terletak di Saung Desi Pleret, Kabupaten Cirebon. Ini adalah beberapa hewan ternak lainnya yang dimiliki oleh Saung Desi yang terletak di Pleret, Kabupaten Cirebon. Sesi wawancara bersama pemilik Saung Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Akaf dari kelas Stadis Biologi D semester 4 nomor NIM 19081 06183. Kali ini saya ada di daerah Trusmi, Pleret. Mau mencoba mewawancarai Bapak Andri Lana yang memiliki ternak domba ya Pak. Ya. Bapak, kalau boleh tahu kira-kira mulai ternak itu dari tahun berapa Pak? Atau udah berapa tahun? Kalau ternak domba sendiri sebelumnya saya itu mengenal domba itu dari pas waktu kuliah tahun 2010 waktu itu, karena memang awalnya itu ikut ternak itu ingin kurban terus dari pemilik domba yang saya beli untuk hewan kurban itu dia menawarkan ternak lah, karena dari sisi harga waktu itu harga bibit domba itu lumayan murah ya. Bibit galet itu waktu itu saya beli cuma 650 Pak? Garut ya? Iya. Tapi waktu itu memang masih ternaknya di daerah daerah Kuningan, perbatasan Kuningan Cirebon itu. Nah di situ kita ternak, awalnya kita memarau di sistem ternak dombanya kita lama dua, tapi satu tergantung siapa yang menggunakan. Nah itu sudah berjalan sampai dengan saya lulus 2000, saya lulus baru memulai ternak di sini. Memang awalnya ternak di sini, tapi masih di daerah Kuningan juga, kita ternak di sana di daerah Kuningan. Dari daerah Kuningan, kemudian pas mulai saya ikut ternak sendiri, mulai turun langsung. Kalau waktu itunya saya mempekerjakan orang, tapi turun sendiri di sini pas mulai tahun 2018 saya turun ikut sendiri sampai dari awal saya punya cuma satu jantan itu Garut ya. Nah di sini saya juga selain ternak karena ada kebutuhan untuk membantu dalam Islam itu ada untuk akikah ya. Selain kurban hewan juga untuk menggunakan akikah. Jadi selain itu kita membantu masyarakat juga terkait dengan kebutuhan akikah. Jadi kita memperkenalkan bahwasanya domba itu untuk akikah nggak mesti harus yang jadi kita coba untuk mengadakan domba-domba betina. Jadi untuk masyarakat akikah kita ada domba-domba betina yang memang sudah cukup usia untuk dijadikan akikah. Makanya kita coba untuk mengadakannya, dan sampai sekarang domba ini sudah lumayan. Jadi untuk domba betina kita belinya itu dari yang baru anak masih kecil usia 1 bulan, itu yang kita cari, karena kalau yang terlalu muda takut nggak sesuai usia, yang terlalu tua takutnya dalam kondisi hamil. Itu betina ya Pak? Yang betina. Nah mulai kemudian terbesit saya itu mengenal namanya domba merino. Domba merino waktu liburan ke Bandung, anak-anak itu sering main ke Pamhos ya. Nah mengenal domba merino, ternyata lumayan harganya kayak gitu. Kita mengenal di sana, akhirnya coba untuk beli. Kita pas beli pengadaan bibitnya sampai
impor bibit merinonya 2, sekarang sudah punya anak 1. Waktu pertama kali beli merino itu di harga berapa Pak? Yang bibit itu? Bibit saya beli itu kisaran 2.500.000. 2 juta. Itu 2.500.000. kira-kira umur atau Sebetulnya waktu itu memang bukan beli bibit langsung, tapi beli yang memang kalau orang kita bilang tuh sapen. Jadi setelah disapi, setelah disapi itu usia 3 bulan sampai 4 bulan kita beli juga. Ini baru 4 bulan udah 2 juta? ya, Baru itu yang betina kita beli. Oh yang betina. Kalau yang jantan kira-kira berapa tuh? Kalau yang jantan bisa nyampe 3 juta. Yang seusia Masih 4 bulan ya. Seusia Itu kenapa Pak? Kok bisa harga domba merino lebih mahal daripada yang Kalau pendapat saya sih karena memang satu dia lucu bentuknya, bentuk dombanya lucu, kemudian dari sisi daging dia lebih banyak dibandingkan domba yang lain. Gitu. Jadi selain dia makannya rapuh, jadi kan untuk penghitungannya dia lebih cepat bulat dan daya tahannya juga lebih kuat dibandingkan dengan domba yang lain. kalau selama ini ya Pak, domba merinonya kira-kira untuk manfaatnya Pak, misalkan kayak dagingnya bisa buat apa, atau dombanya sendiri untuk apa, nggak untuk akekah bisa nggak, atau untuk sekedar apa namanya diternak apa bisa, apa gimana gitu Pak? Kalau khususnya untuk domba merino yang pasti kalau kita untuk kebutuhan APK jarang, Jarang. kurban jarang. Karena kalau kurban itu merino harganya terlalu tinggi Oh, untuk terlalu kurban, tinggi. karena harganya 6 juta sampai 8 juta untuk kurban yang siap. Karena untuk itu kurban. dagingnya lebih banyak juga. Dagingnya lebih banyak dan memang dia lucu juga kayak gitu. Iya, Jadi agak mahal harganya. Kemudian kalau untuk akikah juga memang ada juga yang pernah menggunakan untuk keperluan akikah, tapi nggak sebanyak dengan domba lokal. Karena memang ya lagi-lagi kita lihat harganya untuk kebutuhan untuk akikah, ya masyarakat sekitar kita kan untuk meminimalisir biaya cari domba yang bisa sendiri. Jadi kalau untuk selain digunakan untuk akikah, kurban kayak gitu, dan sebetulnya kalau untuk kita jual secara umum untuk kebutuhan daging itu enggak nggak bisa untuk jual daging itu, hanya untuk orang yang kebutuhannya untuk kesenangan pribadi kayak gitu ya. Kalau di kita sendiri, kalau di daerah kita, di daerah Kusmi, di daerah ini memang agak kesulitan untuk pembuangan bulu. Sebetulnya kan bisa digunakan untuk wall gitu kan, bisa digunakan untuk ya midgetnya kayak bagian itu kan bisa. Tapi memang untuk di sini pembuangannya memang masih belum ada. Jadi setelah dicukur ya ini dibuang dulu. Itu belum ada mesin pengolahannya atau emang belum ada channel keluar kota Pak untuk bulu? Kalau karena sebetulnya kalau misalkan kita cari channel luar kota juga bisa, cuma untuk kebutuhan pasti kebutuhannya kan akan dengan skala besar nih, kan bulunya. Nah karena kebutuhan bulunya skala besar dan kita cuma punya ada 4 ekor sama anakan, otomatis tidak akan mencukupi, itu hanya besar di operasional pengiriman aja. Maka kita belum ada arahan untuk menjual bulu-bulu, tapi barangkali di sekitar sini ada yang membutuhkan, silakan kalau mau ambil. Kira-kira Pak, dari misalkan domba biasa sama domba merino, kalau misalkan dibandingin untuk prospek kedepannya tuh, misalkan untuk dari segi ekonomi, untuk membantu masyarakat ya kan, wallnya terus harganya juga kan lebih mahal, itu kira-kira prospeknya lebih mending domba merino atau domba biasa untuk prospek jangka panjang? Sebetulnya domba itu kan jenisnya banyak ya, ada Garut, ada lokal, kemudian sebetulnya yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar itu Garut. Kalau orang Garut untuk khususnya Jawa Barat ya, karena kalau mulai masuk Jawa Tengah dan Jawa Timur ke sana itu ya lebih menggunakan domba bibas, kemudian cupong, itu memang sama jenisnya model kayak merino, dia tipe berani. Kalau Garut lebih ke bulat ya, karena memang daerah sering digunakan untuk adu domba gitu. Nah kalau untuk di sini sendiri wilayah kita, wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka itu lebih banyak Garut, karena satu dia punya tanduk yang bagus, sehingga orang untuk ini lebih tertarik, dan untuk ini juga memang tidak kalah banyak dengan merino, walaupun bisa dibilang dagingnya tetap akan lebih banyak lagi loh. Kebutuhan
karena untuk kebutuhan korban kan harus lebih. Tapi untuk rasa dagingnya nih Pak, Ya, enak merino atau gimana? kalau buat saya, kalau saya sendiri, kalau buat saya sendiri ya tapi karena saya belum pernah nih nyobain sate merino nih, belum pernah. Oh. Karena pernah ada yang mesen juga untuk keperluan akikah, ya kita serahkan semua untuk akikah kita sendiri, jangan mencicipinya. Jadi belum pernah mencoba untuk merasakan daging merinonya sendiri. Tapi kalau untuk katanya, si kata yang pernah makan itu merino itu dagingnya lebih empuk dibandingkan dengan yang lain katanya. Cuma saya sendiri belum pernah merasakan. Kalau sama daging kambing, Kalau untuk daging kambing ini lebih daging kambing dibanding Oh, lebih. domba. untuk ini pukul rata semua jenis domba. Iya. Oh. Karena makanya kalau kita main ke daerah Brebes ya, ke daerah Brebes Tegal sana, dia untuk potong itu jarang menggunakan domba, tapi menggunakan kambing. Berarti kalau rasa mah kambing, tapi kalau untuk banyak dagingnya mungkin lebih domba. Kalau sebetulnya kapasitas daging dengan usia yang sama itu kambing lebih besar, karena kambing dia tulangannya lebih kecil dibandingkan domba. Oh. Jadi dagingnya lebih banyak kambing dibandingkan dengan domba. Bahkan kambing bisa lebih tinggi dibandingkan domba. Cuma lagi-lagi masyarakat sekitar kita memang jarang mengenal kambing. Bahkan sebetulnya kalau ditanya tahu nggak domba merino atau kambing merino, dia taunya kambing merino. Jadi ada perbedaan sebenarnya. Kalau misalkan itu perbedaannya tuh, ada berapa? Nah, kira-kira perbedaan yang paling gampang deh. Misalkan kita lihat ada kambing merino sama domba merino, atau sama kambing atau sama domba. Kira-kira atau sesama domba, kira-kira yang menunjukkan oh kalau ini domba ini domba ini kambing ini domba gitu. Kalau gampangnya, kalau masyarakat kita ya mengenal kambing itu, dia pasti mengenal dengan telinganya yang lebih panjang. Gampang ya, kambing itu pasti dan lebih tinggi dibandingkan dengan domba. Kalau untuk domba merino ini lebih dikenal dengan bulunya dan keimutannya. Domba supok itu adalah turunan silangan antara Texel dengan merino. Itu akhirnya adalah supok. Nah, dia lebih bulu dan memang lebih cepat gemuk juga, hampir sama dengan merino. Cuma kalau supok dia tidak sampai ke muka bulunya. Kalau merino dia sampai ke muka. Kemudian untuk Garut dia dengan tanduknya yang lebih panjang, lebih besar, dan telinganya lebih kecil. Gitu. Kalau Gibas itu dia ekornya itu dia ada dua tipe. Yang satu dia tipenya manjang, yang satu dia tipenya gemuk. Oh, gitu ya. Kalau yang lokal itu ya telinga panjang, bulunya kecil. Kalau yang bapak punya ini kan domba merino ini ada 4 ya, ada 4 itu jantan semua, betina semua. Terus kira-kira udah berapa umurnya dan berapa berat? Terus kalau misalkan diperjualbelikan kira-kira udah sampai kisaran harga berapa? Kalau untuk yang jantan itu terakhir ditimbang itu bobotnya udah 45 kilo itu sebelum bulan puasa. Kemudian yang jantan itu satunya anakan itu baru 25 kilo. Itu masih kecil, itu cuma 25 kilo yang ya itu kecil lagi. Terus ada juga betina 2. Kita betinanya 2, usianya kalau yang jantan udah 1 tahun lebih, yang 1 tahun 3 bulan kalau yang jantan. Kalau yang betina yang satu masih usia 1 tahun, yang satunya udah 1 tahun lebih. Kalau anakannya ini udah baru masuk kisaran 3 bulan. Untuk ininya konsumsinya lebih susah kambing atau domba? Konsumsi pakan. Iya, pakan ternak. Pakan ternak. Iya. Sebetulnya kalau saya sih lebih mudah domba ya, khususnya buat saya. Karena saya pernah ada pengalaman ternak kambing itu karena gagal, memang karena pakannya katanya kan harus tinggi ya. Namun waktu itu saya belum mengenal ternak kambing dan domba. Waktu itu saya hanya mengenal yang namanya kambing domba, kambing rumput, dan kita memang ada ciri khusus untuk kambing itu kalau bisa makannya lebih tinggi dibandingkan dengan mulutnya. Jadi dia makannya harus lebih baik seperti itu. Dan memang waktu itu juga mati katanya karena kembung. Si kambingnya yang kembung. Dan kalau kata dokternya memang kalau kambing lebih rentan sakit. Makanya akhirnya saya beralih lah dari kambing itu ke domba. Kalau untuk domba sendiri yang selama ini saya lakukan untuk ternak sendiri, dari mulai awal saya memberikan pakannya hanya rumput, kemudian ada ampas tahu
jagung yang batang jagung yang daunnya digiling, kemudian kita awetkan campur dengan air 4 dan tetes kopi, kemudian jadi selama 4 sampai 1 minggu kita baru bisa diberikan makan. Ada juga kadang pemberiannya kulit kacang hijau kita langsung berikan dia jadi kalau buat saya pribadi karena dari sisi pengalaman yang pernah saya alami, domba lebih mudah dimanfaatkan. Udah. Sekian wawancara dari saya dengan Bapak Andri. Terima kasih Bapak atas pertanyaan saya yang udah dijawab dan atas informasi-informasi yang wah itu benar-benar kita. Saya baru tahu kata Bapak kambing itu harus lebih tinggi. Oh, berarti domba sesuai dengan mulutnya harus lebih tinggi di bawah mulutnya. Oh di bawah mulutnya. Oh iya. Gantinya itu juga pasti saya sendiri memang belum tahu dia. Sekian, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.